sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12 bersama dengan saya, Pastor Christian Menggaul, OFMK. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, realitas hidup yang kita jalani dalam hidup sehari-hari sering menimbulkan aneka pertanyaan yang tidak terjawab. Apalagi saat kita sedang mengalami banyak tantangan, kesulitan, dan cobaan. Ketidaksanggupan kita untuk mengatasi aneka masalah itu membuat kita sering bertanya dan berkeluh kesah kepada Tuhan, serta melimpahkan segalanya kepada Tuhan melalui doa-doa. Akan tetapi, saudara-saudari, kita juga merasa bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kadang-kadang tak ada jawabannya. Kita sudah menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun lamanya. Kita sering berdoa, tetapi tetap saja kesulitan tak kunjung reda. Beban hidup kita semakin bertambah. Penyakit yang diderita belum juga sembuh. Ekonomi semakin terpuruk, bahkan hutang semakin bertambah. Keluarga belum juga harmonis, dan lain sebagainya, aneka kesulitan yang kita alami. Akibatnya, kita mungkin menjadi bertanya-tanya, kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Kenapa Tuhan begitu tega? Mengapa Tuhan tidak membantuku? Di mana Tuhan itu di saat saya membutuhkannya? Padahal Yesus telah mengatakan dalam Injil hari ini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian kita kembali bertanya, aku sudah sering meminta kepada Tuhan, tetapi kok aku belum mendapatkannya? Boleh saja pengalaman semacam itu membuat iman kita semakin terkikis. Karena keraguan kepada Tuhan, kita mengalami pergulatan iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mesti percaya bahwa Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Tuhan melihat setiap langkah hidup kita, melihat kesulitan dan tetesan air mata kita. Tuhan mendengarkan doa-doa permohonan kita seperti yang disampaikan oleh Yesus. Adakah seorang bapa yang memberi batu jika anaknya meminta roti, atau memberi ular ketika meminta ikan? Jadi, kita yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anak kita, apalagi
Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang perlu kita pertanyakan adalah apa motivasi kita berdoa dan bagaimana cara kita berdoa. Boleh jadi motivasi dan isi doa kita yang salah. Ingat bahwa doa-doa bukanlah cara kita untuk memuji Tuhan dan menyuruh-nyuruh Tuhan, serta meminta Dia untuk menyelesaikan segala tugas dan permasalahan dengan cara kita. Doa itu juga bukan jalan mempersiapkan Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki terjadi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, apalagi menentukan waktu yang kita inginkan kepadanya. Tetapi sebaliknya, doa itu mesti mempersiapkan kita untuk menerima dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa itu tidak cukup hanya mengandalkan perasaan, hingga doa-doa kita harus dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi berdoa kepada Tuhan sungguh memerlukan iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk semakin dewasa dalam iman. Seringkali kita hanya menangkap sepenggal ajaran Yesus seturut kebutuhan kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tuhan tidak hanya mengajak kita untuk meminta. Tentu saja Tuhan dapat memberikan apa yang kita minta. Bahkan yang tidak kita minta pun toh Tuhan berikan dalam hidup kita, entah kita sadar atau kurang menyadarinya. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mengajak kita untuk semakin dewasa dalam hidup sebagai orang beriman. Itulah sasaran yang diharapkan, yang diajarkan oleh Tuhan. Kita diajak untuk sadar bahwa untuk semakin membuat apa yang kita minta itu bermakna, kita juga diminta oleh Tuhan untuk mencari supaya memperoleh dan menemukan pintu yang tepat sebagai jalan untuk menemukan apa yang kita minta. Dengan demikian, Tuhan mengajak kita untuk menjadi manusia yang memiliki usaha dan perjuangan dalam menggapai dan mewujudkan impian dan harapan kita dalam hidup sebagai orang beriman. Kita diharapkan untuk mempergunakan rahmat pengetahuan, kesehatan, tenaga, dan aneka karisma yang kita terima dari Tuhan menjadi sarana untuk menggapai yang kita impikan seturut kehendak Tuhan. Dan usaha itu akan semakin sempurna saat kita menempuhnya melalui jalan yang dikehendaki oleh Tuhan yang disimbolkan tadi dengan pintu yang akan kita ketuk. Maka jangan pernah berhenti beriman, dan marilah tetap setia dalam doa, karena doa mampu mengalahkan segalanya. Doa membuka pintu bagi anugerah dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam relasi dengan sesama, dan banyak hal dalam hidup kita. Kiranya dengan itu kita semakin percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita yakin bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan terutama memberikan apa yang kita inginkan. Terkadang kita tidak sadar apa yang Tuhan telah berikan karena kita terlalu fokus pada hal-hal fisik yang tampak dalam hidup kita, misalnya kesembuhan, kedamaian, keadilan, dan sebagainya. Padahal Tuhan telah begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, memberikan nafas,
dan kehidupan setiap hari. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah belajar semakin dewasa dalam iman dengan berbuat baik, bukan terutama untuk memperoleh atau menerima. Rahmat yang kita terima dari Tuhan hendaknya juga kita bagikan kepada orang lain melalui perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Itu adalah juga menjadi panggilan dari Tuhan untuk kita berbuat sebagai gambaran dari diri kita sebagai orang beriman yang telah menerima rahmat dan karunia dari Tuhan. Dengan demikian, apa yang kita peroleh dari kemurahan Tuhan hendaknya kita bagikan juga kepada orang lain. Dan itulah juga yang dikatakan Tuhan dalam ayat terakhir perikop Injil pada hari ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan memberkati kita semua dan kita menerima rahmat berlimpah dari kemurahan-Nya.